Shalom. Selamat datang di Renungan Harian Rhapsody of Realities Indonesia, edisi 24 Juni 2025. Pembenaran kita. Tetapi ditulis juga untuk kita, sebab kepada kita pun Allah memperhitungkannya, karena kita percaya kepada Dia, yang telah membangkitkan Yesus, Tuhan kita, dari antara orang mati, yaitu Yesus, yang telah diserahkan karena pelanggaran kita dan dibangkitkan karena pembenaran kita. Roma 4 ayat 24-25. Tahukah engkau bahwa ketika Yesus bangkit dari kematian, engkau dibangkitkan bersamanya? Dia tidak dibangkitkan sendirian. Kita ada di dalam Dia. Efesus 2 ayat 4-6 mengatakan bahwa Allah telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus, dan di dalam Kristus Yesus Ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di sorga. Perhatikan bahwa dikatakan bahwa Allah membangkitkan kita bersama-sama dengan Kristus, itu berarti kita dihidupkan bersama Kristus. Sama seperti kita berada di dalam Dia saat kematiannya di kayu salib dan saat Dia dikuburkan, kita juga berada di dalam Dia saat Dia dibangkitkan kembali. Saat Dia dibangkitkan kembali, Dia dilahirkan kembali, Dia adalah manusia baru. Oleh karena itu, kita, yang dibangkitkan bersama-sama dengan Dia, menjadi hidup sebagai ciptaan baru di dalam Kristus Yesus. Dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian, supaya, sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Roma 6 ayat 4. Engkau bukanlah manusia yang dikutuk dalam dosa, engkau adalah ciptaan baru di dalam Kristus Yesus. Sekarang engkau mengerti mengapa engkau dibenarkan oleh iman, mengapa engkau dinyatakan tidak bersalah. Bukan karena Yesus mati untuk engkau, tetapi oleh aspek hukum pembenaran. Pembenaran kita tidak terjadi karena Dia mati untuk kita. Kematiannya bagi kita sudah cukup untuk membebaskan kita, tetapi itu bukanlah pembenaran. Pembenaran adalah tentang pembebasan, engkau dibebaskan karena dirimu adalah ciptaan baru, tanpa masa lalu. Oleh karena itu, pembenaran kita adalah hasil dari kehidupan Kristus di dalam kita. Itulah kehidupan ciptaan baru, tanpa dosa. Itu juga membantumu memahami mengapa Alkitab mengatakan engkau harus hidup dalam hidup yang baru. Roma 6 ayat 4, mengenakan manusia baru, yang menurut Allah diciptakan dalam kebenaran dan kekudusan yang sejati. Efesus 4 ayat 24. Mari kita berdoa. Bapa terkasih, aku bersyukur atas pembenaranku di dalam Kristus Yesus. Aku hidup dalam kesadaran akan kebenaranku, bebas dari rasa bersalah dan kutuk. Dibangkitkan bersama Kristus, aku berkuasa dalam hidup sebagai ciptaan baru, tak bercacat dan tak bercela di hadapan-Mu. Hidupmu di dalamku adalah keyakinan dan jaminanku akan jalan yang penuh kemenangan, kemuliaan, dan kebenaran, dalam nama Yesus, amin. Ayat renungan hari ini terdapat dalam Roma 5 ayat 18-19, 1 Korintus 1 ayat 30, Roma 8 ayat 33-34.